Pemirsa, sebanyak 10 orang warga negara Indonesia dilaporkan berpartisipasi sebagai tentara bayaran dalam perang antara Rusia dengan Ukraina. Ini berdasarkan data yang dihimpun Kementerian Pertahanan Rusia, pemirsa, dalam akun media sosial Kedutaan Rusia di Jakarta. Namun dipertanyakan, pernyataan ini pemirsa dibantah oleh Kedutaan Besar Ukraina di Jakarta. Sementara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menilai laporan tersebut perlu didalami lebih lanjut. Lantas benarkah ada WNI yang menjadi tentara bayaran asing di Ukraina dan ada yang mungkin 4 juga tewas di sana, pemirsa? Kita akan kembali membahas ini, pemirsa, bersama dengan anggota DPR RI dari Komisi 1, yaitu ada Bang Dev Laksono. Selamat sore Bang Dev. Selamat sore, gimana kabarnya? Sehat semua? Sehat, terima kasih Bang Dev. Kalau menurut Bang Dev, apakah ini sudah terkonfirmasi? Karena masih bersimpang siur ya di luar. Rusia bilang ada 10, tapi Ukraine bilang nggak ada sama sekali. Tapi sementara pemerintah Indonesia mengatakan bahwa ini perlu diklarifikasi lebih lanjut lagi. Jadi duduk perkaranya seperti apa? Apakah memang benar-benar ada jangan-jangan? Bang Dev? Ya, jadi gini, sebelum kita membahas lebih jauh, lalu melakukan tuduhan sana-sini, ya itu pertama harus dikonfirmasi dulu apakah ada atau tidak, dan bila ada, buktinya mana, data-datanya, identifikasinya, mereka ada di mana. Jangan sembarangan menuduh tanpa memberikan data, apalagi ini mengatakan hal yang sangat serius. Ini ada WNI yang berperang di negara asing untuk negara lain. Itu udah karena itu pelanggarannya sudah berdobel-dobel karena mereka itu dari mana, mereka mendapatkan pelatihannya atau peralatan perangnya itu dari siapa. Nah, itu semua adalah pelanggaran-pelanggaran yang berat. Dan bila mana tidak ada pembuktian, nah itu menjadi sebuah tuduhan yang serius karena itu bisa dianggap menjadi sebuah fitnah gitu. Oke. Nah, Bang Dev, ya tentu KBRI, baik KBRI kita di Kiev ataupun di Rusia bisa membantu mengidentifikasi dengan menanyakan data-datanya. Nah, datanya saya lihatnya itu dari media sosial. Di Rusia memberikan list ada sekitar 20 atau 30 negara yang ada prajurit-prajurit asingnya ataupun warga negaranya bertempur untuk Ukraine melawan Rusia. Di situ Amerika ada 1000-an, dari Prancis, dari mana gitu ya. Nah, itu kembali lagi sekarang buktinya apa gitu, bahwa ada 10 WNI yang bertempur di sana, karena jumlahnya kan akurat 10, terus 4 yang tewas. Nah, bila memang benar ya, pertama juga kita negara ada sedikit kewajiban juga untuk mengembalikan jenazah mereka dipulangkan. Nah, dan yang sisanya 6 itu harus dikembalikan bila mana itu benar tentunya. Oke, Bang Dev, ini kan sekali lagi perlu konfirmasi ya, tapi begini. Bang Dev kan sebagai anggota Komisi 1, kita tahu Komisi 1 merupakan mitra kerja dari Kementerian Luar Negeri. Sudah mempertanyakan mengenai data ini belum ke Kemenlu? Sebagai mitra dari Kemenlu? Ya, Kemlu. Tapi Kemlu sendiri pun juga sudah bersikap menyatakan bahwa mereka tidak memiliki data apapun gitu. Jadi ya mungkin kalau memang sudah ada kepastian, Kemlu sudah memiliki info ya, mungkin bisa jadi bahan juga. Dan ini juga kita bisa membahas ini juga dengan BIN juga, dan juga dengan Kemhan dan juga Mabes TNI ya, karena ya bila memang benar ada WNI berperang, berarti kan apakah mereka itu mantan anggota TNI kah, ataukah mungkin mereka juga Bang Dev, jadi Kemenlu menyampaikan tidak ada data soal itu ya? Bang Dev, jadi Kemenlu menyampaikan bahwa tidak ada data soal itu? Atau bagaimana? Soal informasi yang kami dapatkan, Kemenlu masih menindaklanjuti, masih mencari informasi juga. Ya, makanya saya pun juga dapat beritanya semua dari media sosial gitu, karena media sosial Kemlu di media ataupun di media sosial Kemlu mengatakan bahwa tidak ada informasi ataupun data bahwa ada warga Indonesia yang bertempur di wilayah Ukraine. Oke, Bang Dev tadi mengatakan kita butuh buktinya begitu ya, karena ini kan sejauh ini kita baru melihat dari media sosial dari Kedutaan Besar Rusia. Kita tahu juga bahwa setiap kedutaan pasti ada hubungan gitu dengan Komisi 1 sebagai bagian dari pertahanan. Ada rencanakah mungkin untuk berbincang atau meminta bukti, meminta klarifikasi dari Duta Besar Rusia di Indonesia untuk kita mencari tahu lagi soal ini benar atau tidaknya? Jangan sampai ini hanya belas saja sejumlah data, tapi kita kan butuh bukti benar atau enggaknya, Bang Dev.
Iya, makanya itu untuk sebelum kita ke arah ke sana, kita serahkan dulu ke Kemlu, biar Kemlu bekerja, Kemlu menyampaikan data, karena dalam minggu ke depan ini Komisi 1 akan ada rapat kerja dengan Kemlu. Jadi mungkin nanti bisa jadi bahan dan jadi ada penjelasan dari Kemlu mengenai hal tersebut. Nah, Bang Dev, kalau misalkan dengan kondisi seperti ini, apakah memang sudah sesuatu yang sangat wajar sekali terjadi? Kita melihat di mana-mana dengan ada beberapa perang yang terjadi, banyak akhirnya warga negara tertentu yang memilih untuk menjadi tentara bayaran dengan bayaran yang mahal. Ya, gini, kan memang ada sejumlah lembaga-lembaga keamanan ya, pengamanan swasta gitu ya, yang ya kalau di Indonesia kayak lembaga-lembaga security gitu, tapi mereka itu merekrut tentara dan mereka melakukan pelatihan dan juga memberikan persenjataan untuk melakukan perlindungan kepada apakah itu perusahaan minyak lah, ataupun juga perusahaan-perusahaan asing, ataupun juga individu-individu asing yang sedang bertugas di luar negeri ataupun di daerah-daerah konflik, seperti kayak BlackRock gitu-gitu. Nah, itu memang ada, dan juga ada informasi ataupun juga indikasi para tentara bayaran inilah ya, mercenaries, itu terlibat di konflik-konflik negara asing. Nah, itu kan pihak negara asing yang mungkin ada celah hukumnya ya. Nah, kalau di Indonesia kan jelas tidak boleh hal itu. Tidak boleh terlibat di dalam institusi ataupun kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi bila mana memang benar ada, nah itu ada pelanggaran. Itu kembali lagi saya katakan itu pelanggaran double-double. Karena Indonesia tidak terlibat secara resmi di dalam konflik tersebut, dan juga Indonesia tidak mengizinkan warga negara kita untuk terlibat di dalam konflik-konflik ataupun berperang untuk negara lain. Oke, artinya selama ini sempat ada tidak sih, Bang Dev, sebetulnya warga negara Indonesia menjadi tentara bayaran di beberapa negara? Case seperti itu sempat ditemukan oleh Komisi 1 tidak? Sejauh ini sih belum ada. Kalau yang resmi, tentara kita bertugas di negara asing itu seperti untuk peacekeeping operation, ada yang di Sudan, ada yang di Lebanon, ataupun di negara-negara lain ya. Kalau itu kan resmi, bagian dari PBB untuk menjaga perdamaian, tapi tidak terlibat untuk dalam konflik terbuka. Oke. Bang Dev, kalau tadi kita berbincang dengan Pak Sulaiman Potoh mengatakan bahwa ya bisa saja mereka kemungkinan mungkin direkrut, open recruitment di media sosial. Nah, dari DPR sendiri pernah tidak mungkin mendengar informasi bahwa ada nih rekrutmen untuk menjadi atau katakanlah ada buka lowongan begitu untuk menjadi tentara bayaran di luar negeri dengan harga yang sangat mahal. Nah, dari Wakil Rakyat sendiri pernah nggak sih mendengarkan suara-suara itu kira-kira masuk ke suara DPR? Kalau open recruitment untuk orang asing masuk ke yang tadi saya katakan ya, kayak perusahaan-perusahaan mercenaries untuk security segala macam sih saya tahu, tapi saya belum pernah mendengar ada orang Indonesia yang masuk di perusahaan-perusahaan tersebut. Yang kalau yang paling banyak kan ya orang Indonesia yang terlibat di judi-judi online di Kamboja kan, akhirnya menjadi ditawan oleh perusahaannya. Itu yang saya tahu secara pribadi, dan itu yang sedang diberantas oleh pemerintah Indonesia. Baik, terima kasih Bang Dev Laksono selaku anggota Komisi 1 DPR RI atas waktunya bersama kami. Selamat sore. Baik, yuk selamat sore.